Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali lanjutkan di tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang kedua. Baik anak-anak, kita awali dengan kisah Dayu. Dayu adalah anak yang kreatif dan pandai menari. Dia sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Nah, baik kita akan mengetahui lebih jauh tentang bagaimana tarian yang ada di Indonesia. Ayo kita membaca teks yang berjudul Ragam Tarian di Indonesia. Anak-anak, setelah kalian membaca teks yaitu Ragam Tarian di Indonesia, coba cermati teks non-fiksi tersebut. Ya, silakan tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Ya, di teks tadi ada 3 paragraf. Ya, silakan ditulis apa gagasan utama pada setiap paragraf. Sebagai contoh di paragraf pertama, ya, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Ya, untuk yang kedua dan ketiga silakan kalian tentukan. Di dalam seni tari terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Kali ini kita akan membahas tentang tari tunggal sebagaimana yang diikuti oleh Dayu pada pentas seni. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik itu penari pria atau wanita. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara adat daerah setempat. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Dan tari tunggal kreasi baru merupakan hasil modifikasi gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak, sebagai hamba Allah yang beriman, kita tetap harus memperhatikan masalah pelaksanaan tari ini, yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah. Ya, ketika dia menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh untuk kita lakukan. Jadi boleh saja kita menggunakan atau melakukan tari kreasi tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Adapun contoh tari tunggal seperti tari merak, ya, kemudian tari pendet dari Bali, kemudian tari kandangan dari Jawa Barat, ada juga tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Anak-anak, pada perlombaan tari yang dilakukan oleh Dayu ternyata dibedakan atas kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usianya adalah 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usianya yaitu 11 sampai 21 tahun. Nah, kalau Dayu umurnya 10 tahun, kira-kira masuk di mana ya? Ya, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahap perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahap perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak, puber, atau remaja, dewasa, dan usia lanjut. Ya, jika kalian berusia 10 sampai 11 tahun, berarti kalian sudah masuk awal pubertas, ya, dan sudah mulai menganjak usia remaja. Bagaimana perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas? Ya, silakan tuliskan ciri-ciri dari setiap masa, yaitu dari ciri-ciri masa anak-anak bagi anak laki-laki, kemudian ciri-ciri masa anak-anak bagi perempuan, ya, kemudian tuliskan bagaimana ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki dan bagaimana ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Anak, kalian telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sekarang coba kenali diri kalian berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel yang tadi kalian sudah buatkan. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan masa yang sedang kalian alami saat ini. Ya, jadi tulis hasil kesimpulan. Ya, misalnya saya berada pada masa kanak-kanak misalnya, atau masa pubertas, alasannya adalah ini dan seterusnya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.